Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah fisiologi hewan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang nutrisi dan pencernaan makanan, di mana misalnya dalam pemecahan karbohidrat itu akan diperoleh monomer-monomer karbohidrat, yaitu salah satunya adalah glukosa. Nah, apa hubungan antara hasil dari makanan berupa glukosa dengan sistem respirasi? Nah, kita akan mengetahuinya dalam pembahasan kali ini. Oke, kita mulai saja. Apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang dilakukan oleh organisme antara sel tubuhnya dan lingkungan. Nah, mulai dari bakteri prokaryotik, archaea hingga protista eukaryotik, jamur, tumbuhan dan hewan, semua organisme hidup itu menjalani respirasi. Nah, respirasi itu dapat mengacu pada salah satu dari 3 elemen proses di bawah ini ya, supaya tidak salah pengertian. Jadi ada 3 jenis respirasi. Yang pertama adalah respirasi eksternal. Apa itu respirasi eksternal? Ini yang merupakan proses bernafas, yaitu atau proses yang melibatkan inhalasi atau ekshalasi, menghirup dan melepaskan atau menghembuskan gas ya, menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, atau disebut juga dengan istilah ventilasi di sini. Dan kemudian adalah respirasi internal. Apa itu respirasi internal? Itu merupakan suatu proses difusi atau perpindahan gas antara cairan tubuh dan jaringan tubuh. Ya, cairan tubuh di sini maksudnya adalah darah kalau pada mamalia, dan jaringan tubuh. Yang kemudian adalah respirasi seluler atau respirasi sel. Nah, respirasi seluler merupakan proses metabolisme yang mengubah energi tersimpan dalam molekul biologis, misalnya glukosa atau protein dan lain-lain, menjadi energi yang dapat digunakan dalam bentuk ATP. Nah, respirasi seluler ini ada yang membutuhkan oksigen sehingga disebut respirasi seluler aerobik, dan respirasi anaerobik yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, di sini nanti akan terlihat hubungan antara hasil pencernaan makanan dan respirasi ya. Nah, ini adalah garis besar pembahasan kita kali ini. Yang pertama tentang respirasi sel atau respirasi seluler, kemudian pernafasan pada invertebrata dan vertebrata, tahapan respirasi, dan mekanisme pertukaran dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang pertama tentang respirasi sel. Apa pentingnya respirasi? Kaitannya adalah dengan oksigen, karena oksigen itu diperlukan tubuh untuk proses respirasi seluler dalam menghasilkan ATP, karena tubuh membutuhkan energi. Nah, ATP adalah bentuk energi yang dapat digunakan. Nah, oksigen diperlukan sel untuk mengubah glukosa menjadi energi dalam proses respirasi seluler tadi. Nah, dalam pemeliharaan oksigenasi atau penyediaan oksigen di dalam jaringan itu bergantung pada sistem organ, yakni ada sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi darah, kemudian hematologi, dan respirasi. Masih ingat ya tentang respirasi sel, di mana melibatkan beberapa tahap. Di sini adalah yang dicontohkan adalah respirasi aerobik yang membutuhkan oksigen, karena kita bercerita sekarang tentang pernafasan. Jadi pernafasan yang membutuhkan oksigen, jadi kita kaitkan di sini dengan respirasi seluler yang aerobik. Di mana pada respirasi seluler aerobik itu ada beberapa tahapan, yaitu glikolisis, pemecahan glukosa menjadi piruvat yang berlangsung di sitosol, kemudian berlanjut ke siklus asam tirat atau siklus Krebs. Di sini menghasilkan ATP dan NADH, FADH, juga hasil sampingan berupa karbon dioksida.
Kemudian fosforilasi oksidatif di mana terjadi transport elektron dan kemiosmosis. Di sini pada proses inilah dibutuhkan oksigen ya di sini untuk menghasilkan ATP. Nah, di sini respirasi sel aerobik itu membutuhkan oksigen dalam tahap fosforilasi oksidatif. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah letak di mana peran oksigen dalam proses fosforilasi oksidatif tersebut. Kemudian karbon dioksida dihasilkan sebagai produk samping dalam tahap siklus asam sitrat. Di sini terlihat ada CO2 yang akan dikeluarkan nanti dari sel. Jadi di sini ada kebutuhan oksigen dan keharusan untuk mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk samping. Nah, sekarang kita masuk ke pernafasan ya pada vertebrata dan vertebrata. Nah, aspirasi pada hewan itu bervariasi antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Ada yang sudah mempunyai alat khusus seperti ada yang menggunakan insang, trachea, paru-paru, kulit, atau bahkan ada juga yang tidak mempunyai alat khusus sehingga oksigen itu berfungsi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh, yaitu langsung melalui rongga tubuhnya. Nah, sistem pertukaran gas pada hewan-hewan ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Jadi lingkungan tempat hidup hewan ini sangat menentukan cara hewan bernafas. Nah, kompleksitas sistem pernafasan berkorelasi dengan ukuran organisme. Misalnya yang pada organisme uniseluler ya, di mana di sini difusi melintasi membran sel saja itu sudah cukup untuk memasok oksigen ke sel, karena dia berupa organisme yang terdiri dari satu sel saja, jadi dia sangat sederhana. Jadi cukup dengan difusi langsung. Contohnya itu pada alga unicellular Ventricaria ventricosa. Nah, ini dia salah satu sel alga uniselular yang paling besar yang sudah diketahui. Dia ukurannya bisa mencapai 5 cm. Seperti organisme satu sel lainnya, bersel satu lainnya, si Ventricaria ventricosa ini akan melakukan pertukaran gas melewati membran sel. Nah, dia pertukaran gas melewati membran sel ini akan melalui suatu proses difusi, yaitu proses transportasi pasif yang sifatnya lambat ya. Agar difusi ini menjadi cara yang layak untuk menyediakan oksigen ke sel, laju pengambilan oksigen itu harus sesuai dengan laju difusi melintasi membran. Nah, dengan kata lain, jika selnya sangat besar atau tebal, maka difusi itu tidak akan mampu menyediakan oksigen dengan cukup cepat ke dalam sel. Jadi makanya tadi disebutkan kompleksitas ukuran atau kompleksitas suatu sistem pernafasan itu bergantung juga pada kompleksitas dari organisme tersebut. Jadi semakin sederhana, maka semakin sederhana pula sistem pernafasannya atau sistem pertukaran gasnya. Dan semakin kompleks struktur organisme tersebut, maka semakin kompleks pula sistem pertukaran gas atau sistem pernafasannya. Nah, tidak hanya tadi kan organisme uniseluler ya, ada juga organisme multiseluler yang berukuran kecil seperti cacing pipi ini atau Platyhelminthes yang bernafas atau melakukan pertukaran gas itu secara difusi juga melintasi membran luarnya. Nah, karena bentuk datarnya, bentuk pipinya ini bisa meningkatkan luas permukaan untuk difusi, sehingga memastikan bahwa setiap sel di dalam tubuh dekat dengan permukaan membran luar ini akan memiliki akses ke oksigen.
Tapi kalau misalnya bentuknya bukan pipih tapi bentuknya silinder, mungkin si cacing Sipatia mentas ini tidak akan bisa menyuplai oksigen secara efisien ke seluruh bagian tubuhnya. Nah, bagaimana dengan cacing yang lain, cacing tanah? Nah, ini misalnya cacing tanah itu menggunakan kulitnya atau integumen sebagai organ pernafasan, di mana di bawah permukaan ini terdapat di bawah permukaan kulitnya itu terdapat jaringan kapiler yang cukup padat tepat di bawah kulitnya ini dan memfasilitasi pertukaran gas antara lingkungan luar dengan sistem sirkulasinya ya. Jadi O2 masuk, CO2 keluar gitu ya. O2 masuk, CO2 keluar. Di bawah kulitnya si cacing tanah ini banyak sekali kapiler-kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara lingkungan dan sistem sirkulasi gitu. Nah, selain cacing tanah, amfibi juga bernafas menggunakan kulitnya, di mana di sini terlihat ini epidermis gitu ya. Terus di bagian bawahnya juga, bawah epidermisnya juga terlihat banyak kapiler yang memfasilitasi pertukaran gas ya, masuk O2 keluar CO2. Nah, permukaan tempat terjadinya pertukaran gas ini harus dijaga tetap lembab agar gas itu larut dan berdifusi melintasi membran sel. Nah, menurut kalian apakah amfibi hanya menggunakan kulit untuk melakukan pertukaran gas atau bernafas? Nah, silahkan dicari jawabannya ya. Nah, berikutnya adalah insang. Nah, sistem pertukaran gas yang menggunakan insang itu pada hewan yang hidup di air ya, karena oksigen larut dalam air tetapi pada konsentrasi yang lebih rendah daripada di atmosfer. Jadi organisme yang hidup di air itu membutuhkan oksigen dari air tersebut. Nah, membutuhkan suatu organ yang bisa dapat secara efisien dan efektif mengambil oksigen dari air tersebut. Nah, insang adalah salah satu organ yang cukup efisien dalam mengambil oksigen dari air. Nah, insang itu adalah filamen jaringan tipis yang bercabang-cabang dan berlipat-lipat. Nah, ketika air melewati insang, ini insang ya, oksigen terlarut dalam air. Oksigen yang terlarut dalam air itu dengan cepat berdifusi melintasi insang ke dalam aliran darah. Jadi di dalam insang ini banyak kapiler-kapiler darah ya. Nah, sistem peredaran darah kemudian dapat membawa darah yang mengandung oksigen ke bagian tubuh lainnya. Nah, pada hewan yang mengandung cairan selom dan bukan darah, oksigen itu berdifusi melintasi permukaan insang. Oksigen berdifusi melintasi permukaan insang ke dalam cairan selom. Nah, selain ikan, insang juga ditemukan pada moluska, annelida, dan krustasea. Nah, ini pada permukaan insang ya. Pada permukaan ini kan insangnya banyak terlipat-lipat ya, berlipat-lipat menyediakan area permukaan yang luas untuk memastikan ikan mendapat oksigen yang cukup. Nah, hampir sama dengan di sistem pencernaan bahwa butuh luas permukaan yang luas untuk terjadinya pertukaran gas di sini ya. Nah, konsentrasi molekul oksigen di dalam air, ketika air ini adalah air yang mengalir ya. Ketika air mengalir melewati insang, itu di dalam air ini konsentrasi oksigennya lebih tinggi daripada konsentrasi molekul oksigen pada insang. Nah, akibatnya
molekul pada oksigen pada air itu akan berdifusi ke darah ya, ke darah, di mana di darah konsentrasi oksigennya rendah. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, karbon dioksida dalam darah itu akan berdifusi dari konsentrasinya yang tinggi ke air ya, ke air yang konsentrasinya rendah. Nah, berikutnya sistem pertukaran gas pada serangga, yaitu menggunakan sistem trakea. Serangga memiliki jenis sistem pernafasan yang sangat terspesialisasi yang disebut sistem trakea, yang terdiri dari jejaring tabung kecil yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini dia sistem trakeanya, di mana pada tubuh serangga ini memiliki bukaan yang disebut spirakel. Ini ada lubang di sini di sepanjang toraks ya, dada dan abdomen atau perut. Bukaan ini terhubung ke jaringan tubular, memungkinkan oksigen masuk ke dalam tubuh dan mengatur difusi karbon dioksida dan uap air. Nah, udara masuk dan keluar dari sistem trakea melalui spirakel ini. Nah, bagaimana dengan sistem pertukaran gas pada mamalia, yaitu menggunakan pada mamalia sistemnya menggunakan sistem mamalia atau yang lebih dikenal dengan paru-paru ya. Nah, melibatkan banyak organ, mulai dari rongga hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, kemudian ada bronkus. Bronkus itu akan pada bronkus primer, kemudian akan bercabang lagi menjadi bronkus sekunder, bronkus tersier, dan bronkiolus, sampai nanti akan bercabang menjadi bronkiolus terminal, di mana nanti akan berujung pada alveolus ya. Nah, pada sistem ini saat inhalasi atau menghirup udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung ya. Nah, saat udara melewati rongga hidung, udara itu akan dihangatkan hingga mencapai suhu tubuh, dan di sini juga akan dilembabkan. Nah, saluran pernafasan dilapisi dengan lendir atau mukus yang menutup jaringan dari kontak langsung dengan udara. Materi partikulat yang mengambang di udara dikeluarkan dari saluran hidung ini melalui lendir dan silia yang terdapat pada rongga hidung tersebut. Dari rongga hidung tadi udara akan melewati faring dan kemudian laring atau kotak suara serta menuju trakea. Ini trakea ya. Nah, fungsi utama trakea adalah menyalurkan udara yang dihirup ke paru-paru dan udara yang dihembuskan kembali keluar tubuh. Jadi ini fungsinya menghubungkan antara bagian paru-paru dan rongga hidung menuju keluar tubuh. Trakea dibagi menjadi dua bronkus, akan terbagi di sini menjadi dua bronkus primer ya, di bagian mitoraks atau di bagian tengah. Nah, kemudian trakea ini terbuat dari tulang rawan hialin dan otot polos serta dilapisi sel goblet penghasil lendir atau mukus dan epitel bersilia. Nah, tujuannya sama tadi dengan di rongga hidung, adalah untuk membuang menjebak partikulat yang terbawa dengan udara yang terhirup untuk dikeluarkan lagi dari tubuh ya, yang mukus ini akan menjebaknya, sedangkan silia itu akan mendorongnya keluar dari tubuh. Lanjut, kemudian nanti di ujung trakea itu akan bercabang. Di ujung trakea ini akan bercabang membelah ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya. Ini paru-paru kanan, ini paru-paru kiri, di mana keduanya itu tidak identik ya. Paru-paru kanan
itu lebih besar dan berisi 3 lobus ya. Ada lobus atas, lobus tengah, dan lobus bagian bawah. Sedangkan paru-paru kiri itu lebih kecil, berisi 2 lobus, hanya lobus atas dan lobus bawah. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan rongga ruang pada jantung di sini ya. Sehingga itulah alasan mengapa paru-paru kiri itu lebih kecil, tidak sama dengan paru-paru kanan. Nah, kemudian ada diafragma ya yang memfasilitasi pernafasan, berada di bagian bawah paru-paru dan menandai ujung dari rongga dada ya. Nah, kemudian udara masuk ke paru-paru itu melalui 2 bronkus tadi ya, 2 bronkus primer. Dia akan, jadi kan dari trakea dia akan masuk ke 2 bronkus primer. Nah, ini bisa dilihat di sini 2 bronkus primer, yang ini dan ini, kiri dan kanan. Kemudian dari bronkus primer itu akan bercabang lagi ke bronkus sekunder. Ini dia 1 dan ini 2. Kemudian dari bronkus sekunder itu akan bercabang lagi ke bronkus tersier dan ke bronkiolus. Bercabang lagi ke bronkiolus. Nah, bronkiolus nanti akan sampai di bronkiolus terminal, di mana bronkiolus terminal ini akan terbagi menjadi bronkiolus respiratori. Nah, ini dia. Disinilah bronkiolus respiratori ini akan terbagi lagi menjadi beberapa ductus alveolar. Ini ductus alveolar ya. Ductus alveolar. Kemudian di ujung dari ductus alveolar itu, ini di ujungnya akan ada sekitar 100 saccus alveolar yang seperti buah anggur ini ya. Masing-masing berisi 20 hingga 30 alveoli. Nah, ini alveoli ya. Di sini ini satu bulatan ini alveoli dengan diameter 200 hingga 300 mikron. Nah, pertukaran gas itu hanya terjadi di alveoli ini ya, hanya terjadi di alveoli. Alveoli itu banyak, kalau cuma satu disebutnya sebagai alveolus. Nah, kemudian alveoli ini akan bersentuhan langsung dengan kapiler dari sistem peredaran darah. Nah, ini kapiler nih yang berwarna ya seperti jaring-jaring ini ya. Ini pembuluh darah, pembuluh kapiler. Kemudian nanti oksigen itu akan berdifusi dari alveoli. Jadi alveoli itu nanti akan masuk ke dalam atrium. Udara yang dari luar itu akan masuk ke atrium. Kemudian nanti akan berdifusi ke dalam darah di kapiler ini dan akan didifusikan ke sel-sel tubuh. Nah, sedangkan CO2 itu yang dihasilkan sel sebagai produk limbah tadi dari hasil respirasi sel akan berdifusi dari darah menuju ke alveoli untuk dihembuskan keluar atau dieksalasikan. Nah, semoga bisa paham dengan tahapan tadi, di mana di sini kita bisa menyimpulkan ada 3 tahapan respirasi, ada 3. Yang pertama ventilasi, tadi sudah dijelaskan, yaitu peristiwa masuk atau inhalasi dan keluarnya udara atau eksalasi dari dan ke paru-paru ya. Kemudian difusi, di mana jadi ventilasi ini tadi kita sebut juga sebagai respirasi eksternal, dan kemudian ada difusi. Difusi disebut juga sebagai respirasi internal, di mana terjadi perpindahan oksigen dari alveoli ke dalam darah dan CO2 dari darah ke alveoli. Kemudian perfusi itu distribusi darah ke dalam jaringan. Ini masuk, jadi difusi di sini dan perfusi di sini itu termasuk ke dalam respirasi internal. Nah, bagaimana mekanisme pertukaran dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida? Nah, pada dasarnya prinsip dari pertukaran gas saat respirasi itu yang pertama karena luas permukaan dan difusi ya. Nah, karena luas
karena jumlah alveoli tadi yang sangat banyak, sekitar 300 juta di setiap paru manusia, maka luas permukaan paru-paru menjadi sangat besar, yaitu sampai 75 meter persegi. Nah, sedangkan pertukaran gas selama respirasi itu terjadi pada dasarnya melalui difusi, yaitu molekul gas yang berpindah dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke wilayah dengan konsentrasi yang rendah, jadi menuruni gradien konsentrasi. Nah, dengan memiliki luas permukaan yang begitu besar, dengan memiliki luas permukaan tadi yang sampai 75 meter persegi, akan meningkatkan jumlah gas yang dapat berdifusi masuk dan keluar dari paru-paru. Nah, selain difusi, laju difusi gas itu juga akan sebanding dengan tekanan parsial dalam campuran gas total. Nah, bisa dilihat pada gambar ini bahwa di luar itu, ini yang berwarna pink itu adalah tekanan parsial dari oksigen ya, sedangkan yang biru adalah tekanan parsial dari karbon dioksida. Jadi di luar itu tekanan parsial oksigen itu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan tekanan parsial oksigen di dalam tubuh ya, di dalam jaringan. Coba bisa kita lihat di sini 160 mm Hg, sedangkan di dalam itu 100, berarti dia akan menuruni juga perbedaan tekanan parsial tadi dari tinggi ke rendah. Nah, begitu juga dengan karbon dioksida, bahwa di dalam itu 46 mm Hg, sedangkan di luar atau di lingkungan itu 0,2 mm Hg. Jadi dia pasti akan menuju ke tekanan yang lebih rendah. Jadi itu prinsip dasar dari pertukaran gas saat respirasi, saat kita bernapas. Nah, ini adalah mekanisme pertukaran dan pengangkutan gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini sebelah sini, ini adalah proses pertukaran di alveoli dan ini ya, kapiler pulmonari. Nah, alveolus itu memiliki oksigen lebih tinggi daripada oksigen di dalam darah. Ini darah di kapiler pulmonari. Nah, kemudian oksigen itu akan masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Ya, akan melewati membran alveolus, dia masuk ke darah. Nah, di dalam darah oksigen sebagian besar, itu sekitar 98%, itu akan diikat oleh hemoglobin, ini Hb, yang terdapat di dalam eritrosit, sehingga membentuk menjadi oksihemoglobin atau HbO2. Ya, ini dia. Nah, selain diikat oleh hemoglobin, sebagian kecil oksigen itu akan larut di dalam plasma darah ya. Nah, kemudian setelah berada di dalam darah, oksigen itu kemudian akan masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Nah, bagaimana dengan CO2? Di jaringan ya, di jaringan ini jaringan ya. Di jaringan CO2 itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ini CO2 di jaringan sebagai hasil dari respirasi sel tadi ya. Nah, dia lebih tinggi dibandingkan di darah konsentrasinya. Maka ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan ya, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Nah, ketika CO2 berada di dalam darah, sebagian besar itu sekitar 69%, karbon dioksida itu akan diubah menjadi ion bikarbonat. Jadi ion bikarbonat, dan 23% CO2 itu akan terikat oleh hemoglobin pada eritrosit membentuk karbaminohemoglobin ya. Dan sekitar 8% karbon dioksida itu larut dalam plasma darah dalam bentuk asam karbonat ya. Nah, di dalam darah nanti karbon dioksida itu dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung karbon dioksida dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmoner.
pulmonalis. Nah, di paru-paru nanti karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, begitu mekanisme pertukaran dan pengangkutan gas. Nah, begini adalah pengangkutan gas ya. Di sini bisa dilihatkan juga dengan hubungannya dengan tekanan parsial dari gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ketika kita menghirup udara ya, kemudian masuk ke dalam ruang di alveolar, kemudian di sini oksigennya akan berdifusi ke kapiler alveolar, kemudian nanti akan dibawa ke jantung melalui vena pulmonalis ya, dan masuk ke atrium, kemudian dari atrium kiri ya, kemudian ventrikel kiri itu akan dipompakan ke seluruh tubuh melalui arteri sistemik. Nanti ini adalah kapiler sistemik di jaringan ya, oksigen akan berdifusi masuk ke jaringan, sedangkan karbon dioksida itu akan berdifusi masuk ke pembuluh darah. Nah, dari darah itu akan dibawa kembali ke jantung melalui vena sistemik ya, masuk ke atrium kanan, kemudian keluar ke ventrikel kanan dan dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis ya, ke sini ke alveolus, kemudian nanti terjadi pertukaran gas di sini di alveolus ya, di sel epitel alveolus, dan nanti akan dikeluarkan ke lingkungan dalam bentuk hembusan nafas. Ya. Nah, ini contoh pengangkutan gas O2 dan CO2 pada beberapa hewan lainnya. Pada vertebrata di sini dicontohkan misalnya pada ikan, di mana pada ikan itu peredarannya itu termasuk peredaran tunggal atau sirkulasi tunggal. Di sini cuma ada satu loop. Jadi sedangkan kalau pada amfibi dan mamalia itu tergolong sirkulasi double ya, karena ada dua loop di sini, ada dua siklus gitu di sini, 1 dan 2. Oke, mungkin itu saja materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang belum dimengerti, silakan kita diskusikan di Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.